Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, wa rahmatil fatihah, wa billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, kita ketemu lagi di malam 21 Ramadan 1441 Hijriah. Kita mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat sampai akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Faslun fi alamati syirki. Pasal tentang tanda-tanda kemusyrikan. Qala alaihi salatu wassalamu lil kafiri thalathu alamatin. Nabi bersabda bahwa orang kafir mempunyai 3 tanda-tanda. Yang pertama adalah asyakku fillahi, ragu terhadap keberadaan Allah atau wujud Allah. Wal bughdu fi ibadatillahi. Wal bughdu fi ibadillahi, maksud saya, benci kepada hamba Allah. Jadi hamba Allah, orang-orang yang beribadah, orang yang beriman, dibenci oleh kafir tadi. Yang ketiga adalah wal ghaflatu an ta'atillahi ta'ala. Tentu saja dia akan lalai dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebagai mukmin terkontaminasi 3 sifat ini, yaitu ragu terhadap keberadaan Allah, benci terhadap hamba Allah, dan lalai dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Aliyu, wahai Ali, walil munafiki thalathu alamatin. Orang munafik itu punya 3 tanda-tanda atau indikator. Idza hadatsa kadzaba. Yang pertama, jika bicara dia dusta atau bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, dia itu tidak menepati janjinya. Wa idza tumina khana. Jika dipercaya, dia khianat. Wis ora ono apike blas gitu. Wala tanfa'uhu mau'idhatun. Dan orang munafik itu tidak mau menerima nasihat. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya memberi nasihat pada mereka. Na'udzubillah. Walayadzu billahi min dzalik. Ya Ali, wahai Ali. Walil murai, dan bagi orang yang suka riya, thalathu alamatin, juga ada 3 tandanya. Yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nas. Jika sholat bersama manusia, bersama orang-orang, sholatnya diketahui orang atau dia di tempat umum, di masjid misalnya, dia akan menyempurnakan rukuk dan sujudnya, menampakkan kekhusyuannya, gitu kan. Itu ketika di hadapan manusia lain, gitu. Seperti itu. Murai atau orang yang riya. Wa yanqusu idza shalla wahdahu. Dan dia mengurangi kualitas sujud rukuknya, kualitas salatnya, jika dia sholat sendirian. Itu. Balik ya. Wa yanshitu lil mar'il ladzi yuthni alaihi. Dan dia semangat jika di hadapan orang yang memuji dia, membombong dia semangat sekali. Jin, dan seterusnya. Ketika dia berhadapan ataupun ada di hadapan orang yang senantiasa memujinya. Apakah dia dipuji wa yadhkurullah fil khala wal mala. Sampean iku lho zikir ning Gusti Allah di tengah rame maupun dalam sendirian, ampuh tenan sampean itu semangatnya luar biasa nek dialem
ya, di hadapan orang yang memujinya atau membombongnya tadi. Ya aliyu walil ahmaki thalathu alamatin. Wahai Ali, bagi orang yang kumprung itu bodoh banget, ahmak, juga mempunyai 3 tanda. 1, at-tahawunu fi faraidillah, gampang menyepelekan perintah-perintah atau kewajiban-kewajiban agama. Tahawun. Ini tahawun itu bisa dalam ucapan ya, maupun tindakan. Wa kathratul kalami, tanda ahmak, orang kumprung, orang yang idiot yang kedua adalah banyak bicaranya. Banyak ngomong. Bi ghairi dzikrillahi, omongnya itu bi ghairi dzikrillah, dalam hal yang tidak ada kaitannya dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga cirinya adalah wa ta'nu fillahi, dia mencela kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu, Masya Allah. Bagaimana mencela Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita, yang memberikan fasilitas kepada kita berupa nikmat dan lain-lain yang tak terhingga. Ya Aliyu walil makhdhuli thalathu alamatin. Bagi orang yang terhina, yang statusnya hina, itu juga punya 3 tanda. Kathratul kadhibi, 1, banyak bohongnya. Wa kathratul aimani, banyak sumpahnya, sumpah yang al-fajirati, sumpah yang tidak benar. Bahasa Jawanya sumpah lacut. Wa kathratul hawaiji ilan nas, dan dia banyak butuh kepada manusia. Bukan butuh, banyak membutuhkan orang lain, tapi dia suka dusta dan suka bersumpah palsu. Nah, ini itu al-makhdhul, orang yang terhinakan. Masya Allah, na'udzubillah. Ya Aliyu, wahai Ali, walisyaki thalathu alamatin, orang yang celaka ada 3 tandanya. Kutun haramun, yang pertama kutun haramun, makanan yang haram. Wastinabul alim, menjauhi orang alim. Wasolatu liwahdi, salatnya tidak jamaah, ya. Stay at home tapi dia jamaah yang tidak pernah, misalnya. Seperti itu. Jadi jamaah ini penting, membangun jamaah karena yadullah ma'al jamaah. Tuh, supaya beruntung maka kita harus menjaga apa yang kita pakai, apa yang kita makan, dan kita harus dekat kepada orang alim atau para ulama. Walil mujrimi thalathu alamatin, pendosa punya 3 tanda. Hubbul fasadi, yang pertama suka kepada kerusakan, gawe rusak. Ya. Wadarul ibadi, membahayakan bagi orang lain. Wastinabur rasyadi, dan menjauhi petunjuk atau kebenaran. Nah, itu mujrim, orang yang sebenarnya mujrim itu orang pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan, ahli jarimah. Itu ada jarimah yang menimbulkan apa? Hubul fasad. Dia membuat kerusakan bagi alam semesta ini, merusak lingkungan, membahayakan orang lain, merusak fasilitas umum misalnya, dan dia menghindari kebaikan ataupun nilai-nilai yang baik. Khawatir dia tidak bisa melakukan dosa lagi atau tidak bisa melakukan tindak pidana lagi. Naudzubillah. Ya Aliyu walidh zalimi thalathu alamatin. Hai Ali, orang zalim punya 3 tanda juga. 1, la yubali min ayyi syai'in ya'kulu. Tidak peduli sumber yang
dari mana yang dia makan itu. Tidak peduli apakah halal, haram, apakah syubhat, apakah ada orang lain di situ dan seterusnya ya. Tidak peduli apa yang dia makan. Wa yakhuru madinahu, dia memaksa orang yang ngutang. Jadi memaksa orang yang mengutangi dirinya. Jadi utang maksa wa yabtishu bihi idza makkanahu, nek dikai mengampleng dan seperti itu. Nah, hutang maksa, kalau dikasih hutangan dia ngampleng baik dengan kata-kata maupun fisik. Waliyadzubillah, masya Allah. Wis ora kalap itu kan. Masya Allah. Itu terkait dengan amal-amal yang harus kita hindari, yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya habis ini ya, punya habis tinggal satu bab dongo, nanti kita mungkin besok ya, mungkin besok. Faslun fil adniyati, pasal tentang doa-doa. Qala alaihi salatu wassalamu ya aliyu idza dakhaltal masjida fabda birijlikal yumna wadla birijlikal yusra. Ali kalau masuk masjid masuklah dengan tangan kaki kiri, kaki kanan maksud saya. Dan ketika Anda keluar birijlikal yusra, gunakan kaki yang kiri. Tuh, adab ataupun tata cara keluar dan masuk masjid. Tentu ada tata cara keluar masuk tempat yang dianggap qadharah, kotor-kotor, itu dibalik ketika masjid. Masuk kanan, di WC misalnya kita masuknya kiri, keluar kanan gitu. Ya Ali wa alaika bisurati Yasin. Wahai Ali, bacalah dengan istiqomah surat Yasin ini. Sobahan wa masaan, di waktu pagi maupun waktu sore. Fa inna man qara'aha kadzalik, karena setiap orang baik laki maupun perempuan yang membaca Yasin pagi dan sore itu kana fi amanillahi ta'ala, dia ada dalam jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yasin sobahan wa masaan. Ya Aliyu, wahai Ali, man qara'a surat al-hasri, siapa saja yang membaca surat al-hasyr kulla lailatin, setiap malam, kufiya syarrad dunya wal akhirah, akan dijaga oleh Allah keburukan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, masya Allah. Ini kita punya kesempatan yang luar biasa. Ada amaliyah sobah wa masa, ada yang fil lailah atau di waktu malam. Ya, momentum-momentum yang bisa kita manfaatkan. Ya Ali, man qara'a surat al-Baqarah. Nah, ini panjang ya. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah Lailatul Jumu'ati, di malam Jumat, tola ala nurum ma baina sama'is sabi'ati ila tahtil ardina, maka memancarlah cahaya bagi dia, cahaya itu di antara langit yang 7 dan di bawah lapisan bumi terbawah. Masya Allah, keluar cahaya bagi orang yang membaca suratul Baqarah fi kulli lailatin, atau di malam hari Jumat, fi lailatil Jumu'ati. Wa man qara'a surat ad-dukhani, siapa yang membaca surat Dukhan, wa surat al-mulki, surat al-mulk atau surat tabarak, lailatul Jumu'ati, di malam Jumat, ghafarallahu dzunubahu wa kufiya fitnatal qabri, diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan dijaga dari siksa kubur atau fitnah kubur. Insyaallah. Ini ada pilihan-pilihan, dari ada menu-menu, ada menu Al-Baqarah, apakah Anda pilih Yasin, apakah Anda pilih Hamim Dukhan, apakah Anda pilih surat Al-Mulk atau Tabarak di malam Jumat, apa pilih surat Kahfi, ya ada pilihan-pilihan itu, jadi tidak menafikan yang satu dengan yang lain. Itulah
Al-Quran yang qadi ajaibuh, bahwa Quran itu tidak ada habisnya terkait dengan keajaiban-keajaiban yang dimiliki, keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Al-Quran itu. Wa man qara'a 'inda madji'i akhir ayatil kahfi, siapapun dia membaca akhir dari surat Al-Kahfi ketika dia akan tidur, sudah mapan untuk tidur, bunyalahu minan nuri min ra'si ila ka'bi, maka Allah akan membangunkan pada dirinya cahaya dari ujung kepala sampai ke kaabnya, mata kakinya. Masya Allah, sekujur tubuhnya bercahaya karena cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tuh, sampai tungkak ya, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala kan dipenuhi cahaya. Ketika seorang sudah di tempat tidur, siap untuk tidur, membaca akhir surah Al-Kahfi. Man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa man qara'a surat Tariq, siapapun yang membaca surat At-Tariq minda markadihi, di tempat tidurnya, kutiba lahu adada nujumis samai, maka baginya ditulis pahala kebaikan-kebaikan yang jumlahnya adalah menyamai adada nujumis samai, menyamai jumlah bintang gemintang yang di langit. Membaca At-Tariq ketika sudah siap untuk tidur. Ini juga pilihan-pilihan. Akan ambil At-Tariq atau kedua-duanya akhir surah Kahfi. Ya Aliyu, mangkora surat Al-Mulki, siapapun yang membaca surat Al-Mulk, tabarok ya, fala batala ba'da qiraatiha, dan setelah membaca Al-Mulk itu dia berdoa, Allahumma a'sini bil islami, Allahumma a'simni, ya Allah jagalah aku bil islami, dengan agama Islam ini, qa'idan wa raqidan, baik ketika dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. A'simni bil islami qa'idan wa raqidan wa la tashmut fiya aduwan wala hasidan. Ya Allah, dan jangan sampai ada musuh yang memakiku, tidak ada orang hasad dengki yang memakiku. Masya Allah, dipisui dalam bahasa Jawa. Jangan sampai ya Allah kula niku dipisui mungsuh napa dene tiyang hasad. Artinya ya juga kita juga berdoa agar tidak punya musuh, tidak ada orang yang dengki. Kemarin kita sampaikan 1000 teman versus 1 musuh, itu kan 1000 teman kalah dengan 1 musuh. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin, ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatan semua makhluk yang melata kegremet, anta akhidum binasiyatiha, yang engkau mengendalikan embun-embun ataupun upun-upun dari semua dabbah itu. Wa as'aluka, ya Allah, aku mohon kepadamu, khair ladzi biyadik, kebaikan yang ada di dalam kekuasaanmu. Aku mohon ya Allah kebaikan-kebaikanmu. Ketika berdoa seperti itu setelah tabarak, kafahullahu ma ahammahu minal jinni wal insi wad dawabi, Allah akan menjaganya dari segala hal yang dia khawatirkan, baik dari golongan jin, manusia maupun hewan ataupun dabbah, hewan melata, gegremet bahasa Jawa.
Ya Ali, idza aradta hajatan. Ya Ali, bila engkau mempunyai sebuah keperluan, Anda punya hajat, faqra ayat al-kursi. Kemudian bacalah ayat kursi. Maka bacalah ayat kursi. Wad'ullaha fil humumi wal kurubi. Dan mintalah Anda ya Ali, mintalah kepada Allah untuk menghilangkan segala kesedihan dan kesusahan. Wakul dan berdoalah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, birahmatika astaghith. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghithu, aku mohon pertolongan. Ini istighatsah. Faghfirli, Allah ampunilah aku. Wa aslih li sya'ni, dan perbaikilah kondisiku ya Allah. Wa farrij hammi, dan berilah solusi terhadap masalah-masalahku, kesusahan-kesusahanku ya Allah. Fa innallaha, karena maka sesungguhnya Allah, yakshiful humuma wa yufarriju indal kurubi wa yaqdi lakal hawaij. Allah akan memberi solusi terhadap semua problematikamu, akan memenuhi segala hajat-hajatmu ya Ali. Masya Allah. Ini adalah diantara aurat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya hajat, baca ayat kursi, berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mohon angkatlah semua bebanku, angkatlah semua susahku, angkatlah semua masalahku ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, birahmatika astaghith. Kita ulang. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, birahmatika astaghith. Faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Itu doanya. Ya, intinya adalah, ya Allah, aku dengan rahmatmu, aku mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosaku, perbaiki kondisiku ya Allah, dan berilah aku solusi terhadap masalah-masalah yang menderaku. Angkat semua masalah, angkat semua susah ya Allah. Ya Ali, idza asabaka hamun au amrun fakul subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Wahai Ali, jika engkau ditimpa kesusahan, jika engkau menghadapi peristiwa yang besar, amrun, maka berdoalah dengan doa ini. Mari para pemirsa bersama-sama kita baca. Subhanaka Rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Subhanaka Rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. La ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Ya Ali, wahai Ali, akthir minad du'ai alladhi allamanihi Jibrilu alaihissalam. Ali, berbanyaklah engkau berdoa dengan doa yang aku telah diajarkan malaikat Jibril ya. Wa huwa ad-daimatu fid din wad dunya wal akhirah. Doa yang diajarkan Jibril itu adalah langgeng, tetap ada fiddin,
baik dalam hal doa terkait dengan kebaikan agama, wa dunya kebaikan dunia, wal akhirati dan kebaikan akhirat. Apa doa itu? Itu doa sapu jagat dalam bahasa Jawa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Semua pemirsa sudah hafal. Perbanyaklah doa ini karena di dalamnya ini tetap di dalam doa ini tetap namanya sapu jagat itu ada semua kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan agama. Masya Allah. Ya Ali, idza ra'aital hilala fahallil thalathan wa kabbir thalathan. Kul Allahu akbar wa a'azzu wa aqdaru mimma akhafu wa ahdar. Ali, jika Anda melihat hilal tanggal muda ya, yang ru'yat melihat hilal, maka tahlillah 3 kali la ilaha illallah 3 kali, wa kabbir salatan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, dan berdoalah Allahu akbar wa azu wa aqdar mimma akhafu wa ahdar. Ya Ali, idza laqita man tahdzurhu fakul Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wastakfika ghadabahu wa a'udzubika min syarri. Wahai Ali, jika engkau bertemu dengan orang-orang yang engkau takuti, engkau takut ya, takut karena galaknya, takut karena wibawanya, itu kan, takut karena kerengnya, takut karena ngawurnya. Ada loh orang itu takut karena ngawur gitu. Maka doakan aja orang itu pada Allah. Allahumma ya Allah, inni adra'u bika fi nahrihi. Ya Allah, aku menolak dia bika karenamu fi nahrihi. Di dalam tipu muslihat dia. Wastakfika, dan saya mohon dicukupkan ya Allah ghadabahu, kemarahan dia. Cukup ya Allah, kula nyuwun ing jenengan rampungi, jenengan rampungi dia ghadab, dia marah itu. Wa a'udzubika min syarri, dan aku berlindung pada Allah min syarri, dari kejahatan dia. Nah, itulah intinya seperti itu. Ya Allah, tipu daya yang dia buat, mudah-mudahan saya bisa menghindarinya karena kekuasaanmu. Kemarahan yang dia lahirkan, aku cukupkan kepadamu ya Allah yang menyelesaikan. Kemudian kejahatan-kejahatannya pun aku mohon perlindungan kepadamu. Untuk membangun kepercayaan diri yang bisa diamalkan siapapun dan dari kita terkait dengan beberapa adiyah, doa-doa yang disampaikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian, dan insya Allah kita sambung besok insya Allah kataman ya di malam 22. Ada faslun fi fununin syatta, ada beberapa pembahasan yang akan menutup buku ini. Oleh karena itu, berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan hidup, keselamatan, kemanfaatan, kemaslahatan fid din wa dunya hatal akhirah. Wal afu minkum, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.